Anda kembali lagi di Good Morning Jakarta dan pemirsa masih dengan COVID melonjak di Sumatera. Nah ini topik kita pada pagi hari ini dan saat ini saya mau ke Pak Adip lagi. Pak Adip, nah ini kalau Anda melihat seperti apa? Tapi kalau misalnya untuk urusan misalnya dengan fasilitas penunjang alat kesehatan di Sumatera sejauh ini Anda melihatnya ini bagaimana? Masih cukup aman sebetulnya begitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang kemampuan fasilitas kesehatan, tentunya ditunjang oleh infrastruktur dan juga alat kesehatan, SDM juga dan obat ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita belajar sebenarnya dari pada saat bulan Desember Januari kemarin. Ada satu hal yang menurut saya ini harus segera dilakukan untuk saat ini adalah satu mapping kemampuan fasilitas kesehatannya. Kemudian yang kedua, membangun sistem rujukan yang baik, gitu. Sehingga tidak terpusat kemudian pasien itu menumpuk di dalam satu vaskes, apalagi ke rumah sakit pemerintah saja. Padahal ada kemampuan juga yang itu bisa ditunjang oleh rumah sakit yang lain atau rumah sakit swasta. Jadi membangun sistem rujukan yang lebih baik, integrated sistem hospital yang dilakukan dalam satu wilayah ini menjadi lebih baik, sehingga kita bisa membagi, gitu. Kalau dengan kasus ringan, mungkin perawatannya di rumah sakit yang tipe C. Kalau kasus yang berat, harus segera dirujuk ke rumah sakit tipe B atau ke tipe A. Jadi ini perlu segera untuk dibangun dan bukan tidak mungkin ini pun juga nanti harus disiapkan juga di seluruh di Jawa. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam beberapa wilayah ya. Terutama nanti yang berkaitan juga dengan pasca mudik ini yang kita harus segera lakukan untuk mapping dan kemampuan fasilitas kesehatan, dan juga yang paling penting juga adalah stok obat, alat kesehatan, kemampuan ICU ini juga harus segera diantisipasi. Sehingga jangan sampai kita sudah pernah menghadapi kasus yang cukup banyak yang tadi disampaikan oleh Prof. Ari juga pada bulan Januari. Nah, jangan sampai nanti kita juga akan bisa terjadi lagi pasca mudik ini. Jadi kita lebih baik mengantisipasi dari sekarang. Dan kalau untuk kemampuan Sumatera, memang kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, jadi kita punya pemetaan. Kalau Jawa, kemampuan Jawa tentunya masih lebih baik daripada kemampuan Sumatera. Tapi Sumatera masih lebih baik kemampuannya dibandingkan di daerah Indonesia Timur. Jadi ini yang saya kira wilayah-wilayah yang tadi disebutkan, Riau, kemudian Kepulauan Riau, terus kemudian Aceh dan Sumatera Selatan, dari aspek untuk fasilitas kesehatan masih lebih baik dibandingkan kalau di daerah-daerah Indonesia Timur yang lain gitu loh. Jadi di Sumatera masih cukup baik seperti itu. Nah ini kalau tadi juga kita bicara Pak Adip bilang ya salah satu yang paling penting adalah SDM-nya, nakesnya sejauh ini ya. Nah jadi seperti apa sejauh ini peran ID dalam menjamin keselamatan para tenaga kesehatan terutama di rumah sakit COVID sejauh ini Pak Adip? Ya, jadi kalau kita memang di dalam 2 bulan terakhir karena kasus juga cenderung turun, ya alhamdulillah ini juga menjadi satu proses relaksasi juga, karena terus terang kita juga teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan juga punya fatigue ya, dan kemudian yang kita harus jaga adalah ketahanan mental. Hingga kasus di kematian tenaga medis, tenaga kesehatan pun juga turun dari mulai Maret, April, Mei itu sudah mulai turun. Tapi ini sekali lagi sudah kami warning juga kepada teman-teman kami. Kita juga sudah punya SOP, standar untuk pelindungan dokter, termasuk juga cakupan vaksinasi yang kemarin juga bisa tercover melebihi target dari 1,3 juta menjadi 1,4 juta untuk nakes dan medis. Dan ini yang kita harapkan nanti warning untuk mempersiapkan diri. Tapi ada satu hal yang memang ini menjadi satu kondisi yang disampaikan oleh teman-teman, khususnya di teman-teman di pelayanan primer, puskesmas. Karena mereka terbebani juga dengan satu sisi tadi ya, aspek pelayanan esensial yang juga harus dilakukan. Apalagi tadi disampaikan Prof. Ari, bukan tidak mungkin kasus yang berkaitan dengan gastrointestinal, permasalahan perut, kemudian kasus-kasus yang lainnya karena pasca Ramadan yang pola makannya jadi tidak teratur. Nah, ditambah lagi dengan itu menjadi tugas yang memang seharusnya dilakukan. Ditambah lagi dengan tugas edukasi untuk penjualan kepada masyarakat. Ditambah lagi juga tugas sebagai vaksinator, karena mereka juga adalah tim vaksinator juga. Termasuk juga tugas sebagai tim testing dan tracing. Jadi banyak sekali hal yang juga yang perlu menjadi pengamatan kami untuk perlu dijaga adalah terutama pada teman-teman yang di fasilitas pelayanan primer. Karena kalau untuk saat ini yang di hospital memang cenderung bisa melakukan relaksasi karena kasus turun.
Tapi nanti ini akan terjadi kemungkinan kasus naik, maka teman-teman yang di rumah sakit yang juga harus waspada juga terkait dengan hal ini. Pak Adip, terkait dengan evaluasi yang dilakukan sejauh ini dari IDI, nah apa saja rekomendasi yang akan disampaikan kepada tim, kepada pemerintah maksud kami untuk penanganan COVID-19 secara simultan, Pak Adip? Ya, yang pertama kuncinya konsisten. Konsisten terhadap regulasi dan program. Dan kekonsistenan ini tidak hanya sebagai program atau kebijakan nasional, tapi yang paling penting adalah regulasi kebijakan konsistensi di daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari. Wali kota, bupati, gubernur mempunyai satu poin yang sangat utama untuk menunjang terhadap pelaksanaan program. Dan kita semua harus sadar bahwa kita belum selesai dengan pandemi COVID. Maka ketegasan dan juga regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Karena rujukan untuk kebijakan nasional sudah ada. Petunjuk teknis katakanlah dari Satgas juga sudah ada. Tinggal sekarang implementasi di lapangan. Nah, kunci untuk bisa melaksanakan implementasi di lapangan adalah ada di pemimpin-pemimpin di daerah. Dan sekali lagi adalah konsistensi ini harus tetap dijaga. Karena apa? Ketidakkonsistenan ini menjadi satu cerminan yang dievaluasi juga oleh masyarakat gitu. Sehingga masyarakat pun juga menjadi abai, menjadi tidak percaya lagi karena kebijakan-kebijakan yang terkesan untuk berubah-ubah. Jadi ini yang saya kira perlu juga untuk para pemimpin daerah juga memperhatikan terkait dengan hal ini. Ya, jadi perlu adanya konsistensi begitu ya dari para pimpinan daerah dan juga masyarakat begitu. Karena memang ini pandemi masih ada, masih terjadi. Selanjutnya kita langsung ke Prof. Ari. Nah ini Prof. Ari, Anda melihat sejauh ini kalau di khususnya untuk Sumatera kali ini, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Prof? Ya, jadi di satu sisi saya sampaikan tadi ya bahwa secara psikologis ini kita juga punya studi dari FKUI ya. Jadi kita melakukan survei mengenai bagaimana sih tingkat kecemasan masyarakat. Jadi ternyata kita dapatkan angka bahwa 1 dari 5 orang Indonesia itu tingkat kecemasannya meningkat. Nah ini yang di satu sisi harus kita antisipasi. Artinya begini, bahwa masyarakat ini oke, mereka sebenarnya udah paham gitu ya akan kondisi tersebut. Dan oleh karena itu harus kita selalu ingatkan. Tapi yang penting tadi saya setuju dengan Dr. Adip masalah konsistensi tersebut. Jadi artinya bahwa memang semua kita harus kompak, konsisten gitu ya. Ketika kita bilang bahwa ini tidak boleh mudik, ya udah semua tidak boleh mudik misalnya begitu di satu sisi. Kemudian ketika kita harus melaksanakan protokol kesehatan, semua harus konsisten mencontohkan ya dari pimpinan sampai semua harus menegakkan protokol kesehatan. Dan terus terang saja memang ada hal-hal event yang kemarin terjadi di dalam Ramadan ini, yaitu sholat taraweh misalnya ya. Kemarin kita juga lihat di beberapa tempat pelaksanaan sholat id itu ada juga yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Ini tentu saya lihat dari gambar-gambar yang dimunculkan begitu ya. Ya kebetulan satu kesempatan saya kemarin juga ikut sholat id, tapi alhamdulillah memang saya lihat bagaimana konsistennya pengurus bersih tersebut mengingatkan jamaahnya untuk jaga jarak dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi ini yang artinya gini, kita saling harus mengingatkan. Kita kalau perlu, bahkan saya beberapa waktu yang saya bilang, kalau perlu kita meng-OTG-kan diri kita dan OTG-kan orang lain gitu loh. Karena artinya dengan seperti itu kita akan selalu dalam kewaspadaan, betul, harus antisipasi. Jadi ini yang harus kita selalu ingatkan semuanya. Dan sekali lagi tadi bahwa seluruh pemimpin yang ada itu baik camat, bupati, wali kota, gubernur itu mesti satu kata. Karena tadi betul Dr. Adip bilang semua ini komando ada di daerah begitu loh ya. Di pusat itu hanya menghimbau ini tapi pelaksananya tentu ada di daerah. Koordinasi tentu dengan aparat keamanan yang ada. Kembali lagi semua pihak harus kompak. Nah berikutnya ini Prof. Ari, kita tahu bahwa varian virus baru ya, temuan varian virus corona baru itu dari India, dari Afrika Selatan dan Inggris ini sudah di depan mata ada gitu. Nah ini bagaimana langkah antisipasinya seperti apa, Prof? Ya, jadi terus terang saja memang ini sudah kita ingatkan juga di awal. Alhamdulillah misalnya di awal itu kita agak lepas untuk warga negara India, tapi setelah itu memang di-close begitu ya. Jadi memang kita berharap bahwa
sekali lagi ini konsistensi ya, kita ingatkan para petugas-petugas yang memang menjaga pintu-pintu masuk di di seluruh Indonesia ini harus menjaga potensi adanya kasus-kasus baru yang masuk begitu. Dan isolasi ini juga kita juga kan 5 hari kita juga minta kalau bisa ini 10 sampai 2 minggu misalnya agak lama isolasi warga negara asing yang datang ke Indonesia ini. Karena betul tadi setiap minggu kita temukan selalu ada varian baru lagi. India ini kan 2 minggu yang lalu masih 1, sekarang udah 10. Minggu lalu kemarin dapat 1 lagi. Itu semua bisa kita akses di GZ. Kemudian juga B117. Jadi artinya apa? Bahwa memang ini harus konsisten dilaksanakan di pintu-pintu masuk di seluruh Indonesia, dan juga buat masyarakat juga ya saling mengingatkan ketika agak ada anggota keluarganya yang kita bilang pekerja migran Indonesia PMI itu datang misalnya, ya tolonglah diisolasi benar mereka itu, tolong biar di rumah saja misalnya setelah melalui isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilihat tadi apakah terjadi nggak hal-hal tertentu. Kalau perlu selama yang bersangkutan ini di dalam rumah menggunakan masker gitu loh, melaksanakan seolah-olah saya ini positif. Jadi kalau itu konsisten ya, jadi oke lah, ini kan sebagian memang udah sebagian ada yang datang, mungkin ada lagi hal yang datang terutama untuk pekerja migran Indonesia begitu ya. Bahkan kan di Malaysia sekarang ini luar biasa peningkatan kasus, ada kemungkinan mungkin akan terjadi eksodus juga nih warga negara Indonesia yang mau pulang kembali ke Indonesia dengan kondisi tersebut. Jadi ini saling pintu-pintu masuk itu harus dijaga sekali. Kemudian kalau perlu nanti kita artinya juga kami mengusulkan kepada pemerintah juga meningkatkan tadi masa isolasi yang selama ini 5 hari mungkin bisa sampai seminggu atau bahkan 2 minggu seperti yang ini diterapkan oleh Malaysia maupun Singapura terhadap warga negaranya maupun warga negara asing yang masuk ke dalam negara. Dan menurut saya begini deh, artinya begini, kita ini negara besar ya. Kita tidak usah takut, artinya dengan potensi yang ada semua ada di sini ya. Kalau memang perlu tadi kita misalnya tempat-tempat pariwisata ya cukup di lokal sendiri pun kalau ini kita kelola dengan baik itu juga cukup luar biasa gitu loh. Tapi sekali lagi protokol kesehatan. Jadi kita juga sebenarnya dalam kondisi begini, kalau uang berputar di antara kita pun kita bisa berhasil, bisa juga mandiri begitu. Tidak perlu misalnya karena tadi merasa ini ada wisatawan asing masuk ke sini akan ada uang di sana, tapi di satu sisi kalau ini akhirnya membawa juga penyebaran penyakit buat kita, atau akhirnya juga tidak baik juga buat kita semua di sini. Baik, ya. Saya rasa kita sepakat bahwa kita harus kompak begitu ya, Bapak-Bapak, kompak dari pemerintah, daerah maupun masyarakat, bahwa kita harus kompak untuk mencegah lonjakan kasus COVID. Kita lihat Sumatera sudah terjadi dan kita berharap nanti di arus balik juga kita bisa mencegah sebaik mungkin. Intinya semuanya bisa terjadi kalau kita sepakat dengan hal ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, dan jangan lupa kalau kata Prof. Ari dan juga Dr. Adib, kita harus jaga makan juga ya di Lebaran kali ini. Nah, ya kita berharap ini semua jadi warning juga buat kita semua. Di balik sukacita kita juga harus tetap waspada begitu ya. Terima kasih banyak Dr. Adib Humaydi, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Profesor Adib Humaydi, maksud saya Profesor Ari Fahrial, Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19. Selamat pagi dan selamat menikmati opor dan rendang di rumah, Bapak-Bapak. Sukses selalu. Terima kasih.